Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Max Dikiulu, salah satu staf pengajar di SMK Negeri 6 Ambon. Saya dipercayakan untuk mengajar di kompetensi keahlian akuntansi keuangan dan lembaga. Selain itu, saya juga diberikan tugas tambahan sebagai pembina organisasi siswa intrasekolah di SMK Negeri 6 Ambon. Di saat ini, saya akan memberikan materi terkait dengan pengenalan organisasi siswa intrasekolah dan tata tertib sekolah di SMK Negeri 6 Ambon. Selamat mengikuti. Iya, selamat pagi anak-anak sekalian. Di saat ini saya akan memberikan materi sosialisasi terkait dengan pembinaan kesiswaan organisasi siswa intrasekolah di SMK Negeri 6 Ambon. Iya, anak-anak yang saya banggakan, kalau kita berbicara tentang organisasi siswa intrasekolah, itu ada pengertian yang bisa kalian bacakan di layar kalian itu. Jadi organisasi siswa intrasekolah atau OSIS ini, dia adalah suatu organisasi yang dibentuk di sekolah dan organisasi ini tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Karena OSIS juga merupakan wadah organisasi siswa di sekolah, oleh karena itu setiap siswa secara otomatis menjadi anggota OSIS. Dan oleh karena itu, keanggotaan OSIS ini juga dia akan otomatis berakhir ketika siswa yang bersangkutan dinyatakan keluar dari sekolah. Adapun tujuan dari organisasi siswa intrasekolah ini diantaranya adalah yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu melengkapi bakat, minat, dan kreativitas siswa. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh-pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, OSIS ini mengaktualisasikan potensi diri siswa dalam pencapaian prestasi unggul sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Selain itu juga, tujuan dari OSIS itu sendiri adalah menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tadi, ada materi-materi pembinaan yang dilakukan di OSIS. Di antaranya adalah yang pertama, adalah pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah pembinaan budi luhur atau akhlak mulia. Yang ketiga adalah pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang keempat adalah pembinaan prestasi akademik seni dan atau olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Selain itu, pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, kemudian juga dilaksanakan pendidikan politik, kemudian lingkungan hidup, dan juga kepekaan terhadap toleransi sosial dalam konteks masyarakat yang plural. Selanjutnya dapat disampaikan di saat ini adalah untuk yang keenam adalah dalam proses pembinaan itu adalah pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Selain itu juga ada pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi yang berbasis pada sumber gizi yang terdiversifikasi. Kedelapan, pembinaan terhadap sastra dan budaya. Kesembilan, pembinaan terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui bersama di perangkat organisasi siswa intrasekolah ini, yang juga dilaksanakan oleh kalian pada saat kalian di sekolah menengah tingkat pertama, perangkat OSIS itu bisa dikatakan yang pertama adalah pembina OSIS, yang kedua adalah perwakilan kelas, kemudian yang ketiga pengurus OSIS itu sendiri, dan yang keempat adalah anggota OSIS. Iya, secara garis besarnya dapat saya sampaikan struktur organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di SMK Negeri 6 ini seperti yang ada pada layar kalian. Yang pertama adalah pelindung adalah Bapak Kepala Sekolah, di antaranya juga ada wakil-wakil kepala sekolah.
Yang terkait dengan bidang OSIS adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selanjutnya di bagian bawah dalam garis strukturalnya itu ada pembina OSIS, ada ketua MPK, ada wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Dan di 10 bidang di bawahnya itu diketua oleh masing-masing bidang. Jadi ada 10 bidang yang ada sesuai dengan yang disampaikan pada materi dari awal tadi. Kemudian boleh saya sampaikan di saat ini, Ketua OSIS dan Sekretaris OSIS yang sementara ini menjalankan tugas di SMK Negeri 6 Ambon itu dijabat oleh Saudara Rudolf Iyarmasa dan Saudara Sekretarisnya adalah Gilbert Parera. Nah, bagi Saudara Rudolf Iyarmasa yang dipercayakan sebagai Ketua OSIS ini, dia berasal dari jurusan Asisten Keperawatan. Sementara Sekretarisnya Gilbert Parera, dia berasal dari jurusan Teknik Laboratorium dan Medik. Di samping organisasi siswa intrasekolah yang berlaku di sekolah kita, ada tata tertib. Tata tertib yang mengatur kalian pada saat nanti kalian ada di SMK Negeri 6 Ambon, pada saat kalian berproses di SMK Negeri 6 Ambon, dan juga pada saat kalian melakukan tatap muka. Memang di saat ini kita sadari bahwa pada saat pandemi COVID ini, kita melakukan proses pembelajaran secara jaringan, berada di dalam jaringan. Oleh karena itu, tata tertib OSIS SMK Negeri 6 Ambon ini, pada saatnya ketika kita ada dalam proses tatap muka, maka dengan sendirinya tata tertib ini akan kita jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku di SMK Negeri 6 Ambon. Yang pertama, ketika kita ada di dalam proses awal, tatap muka sekolah dimulai dengan apel pagi. Dan apel pagi ini dilaksanakan pada pukul 7.15 waktu Indonesia Timur di bawah pengawasan guru piket harian. Selanjutnya, pelajaran akan dimulai tepat pukul 7.30 pagi atau setengah 8. Setelah itu sekolah akan berakhir dan dijadwalkan selama seminggu untuk hari Senin dan hari Kamis kita melakukan proses pembelajaran selama 8 jam pelajaran. Untuk hari Selasa dan hari Rabu, pelaksanaannya 10 jam pelajaran. Hari Jumat, 6 jam pelajaran. Dan hari Sabtu juga 6 jam pelajaran. Dan di hari Sabtu ini juga kita melakukan suatu proses pembelajaran yang disebut dengan proses pengembangan diri. Nah, di hari Sabtu ini siswa akan melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut siswa itu dia ada dalam kompetisi yang dia mempunyai keahlian atau dia mempunyai minat dan bakat yang bisa disalurkan ketika 6 jam pelajaran. Dia berproses selama 1 minggu. Dan di hari Sabtu itu dia melakukan proses pengembangan diri. Mungkinkah dia punya kelebihan di bidang seni, ataukah juga di bidang olahraga, dan itu bisa dikembangkan pada hari Sabtu yang kita sebut dengan hari pengembangan diri. Kemudian, selama proses kegiatan pembelajaran ini, kita juga ada dalam proses istirahat. Nah, istirahat pertama itu dilaksanakan pada jam 10:10 dan berakhir pada jam 10:30 atau setengah 11. Ya. Dan juga kita laksanakan istirahat yang kedua di jam 13:10 atau jam 2:10 sampai dengan jam 13:20. 10 menit saja proses pembelajaran, proses istirahat di jam kedua. Ini waktu sekolah yang diatur dalam proses pembelajaran selama kita melakukan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang berikut, pakaian seragam. Nah, hal ini sangat penting untuk diketahui bagi kalian semua, calon peserta didik baru di SMK Negeri 6 Ambon ini, karena terkadang siswa yang datang ke sekolah pada hari-hari tertentu tidak mengenakan pakaian seragam sesuai dengan peruntukan yang diisyaratkan lewat tata tertib di SMK Negeri 6 Ambon.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan bagi adik-adik semua sekalian, para peserta didik baru, untuk pakaian seragam, hari Senin dan hari Selasa, kita mengenakan pakaian putih abu-abu. Seperti lazimnya dikenakan oleh siswa SMK Negeri 6 Ambon. Dan untuk hari Rabu, kita mengenakan pakaian jurusan. Nah, untuk pakaian jurusan ini kita ada mempunyai 6 jurusan. Masing-masing jurusan dengan dia punya identitas pakaiannya masing-masing. Ya. Dan kemudian hari Kamis, secara keseluruhan kita mengenakan pakaian Ambon atau biasanya kita sebut pakaian cele. Iya, untuk informasi bahwa untuk tahun ini pengadaan baju cele, kalau tidak saya salah dengar, itu kemungkinan akan ditiadakan. Ya, karena kita sudah berpindah dari dinas kota ke dinas provinsi. Dengan demikian, pakaian cele untuk adik-adik, untuk anak-anak sekalian di tahun ini ada kemungkinan ditiadakan. Tetapi secara keseluruhan, karena kakak-kakak kalian masih menggunakannya, otomatis kita masih tetap menggunakan tata tertib yang berlaku sampai dengan saat ini. Iya, untuk hari Jumat, seluruh siswa diharuskan mengenakan pakaian batik sekolah. Ya, pakaian batik sekolah kita itu berwarna biru dengan berlogo SMK Negeri 6 Ambon. Ada logonya. Dan kemudian hari Sabtu itu kita mengenakan dua pakaian seragam. Yang pertama adalah pramuka dan yang kedua adalah pakaian olahraga. Kenapa saya katakan demikian? Karena di hari Sabtu itu juga ada kegiatan pengembangan diri. Sehingga siswa ketika melaksanakan proses pengembangan diri, diharapkan pakaian yang dipakai adalah pakaian olahraga. Iya, kemudian ada hal-hal tertentu yang mau saya sampaikan terkait dengan seragam untuk putra dan putri. Dan untuk putri, kemeja itu harus berwarna putih sesuai dengan ukuran dan tidak boleh berlengan jangkis. Ya, rok berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 5 jari di bawah lutut. Sepatu dominan hitam dan juga bertali hitam. Topi dan dasi juga berwarna abu-abu. Ikat rambut berwarna hitam. Pakaian olahraga dipakai pada saat olahraga. Dan untuk siswa putri keperawatan dan analisis serta juga akuntansi keuangan dan lembaga, rambutnya itu harus disanggul. Sementara untuk seragam putra, kemeja juga berwarna putih sesuai dengan ukuran, tidak boleh berlengan atau jangkis. Celana berwarna abu-abu, ukuran panjang disesuaikan dengan tinggi badan. Lebar kaki 20-23 cm, saku dalam tidak boleh ditempel. Sepatu dominan hitam dan bertali hitam. Topi dan dasi berwarna abu-abu, pakaian olahraga dipakai pada saat olahraga, sama dengan seragam putri. Selanjutnya, ada juga klasifikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di sekolah kita. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini kita klasifikasikan sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, oleh karena itu diharapkan siswa memahami ini baik-baik dan jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal terhadap keberadaan kalian di sekolah. Jenis pelanggaran yang bisa saya sampaikan di saat ini, yang pertama adalah jangan sekali-kali memalsukan tanda tangan guru, wali kelas, atau bendahara, bahkan kepala sekolah. Dilarang membawa minuman keras di sekolah, berkelahi, merusak sarana prasarana sekolah, membawa menyebarkan selebaran yang meresahkan, berurusan dengan pihak berwajib karena tindak kekerasan, membawa senjata tajam,
apalagi terlibat dengan narkoba atau zat adiktif lainnya. Hamil, nikah, kawin selama pendidikan dilarang. Selanjutnya merokok di dalam kelas dan lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah dengan menggunakan pakaian seragam sangat dilarang. Apalagi mengeluarkan kata kotor, mengancam guru atau pegawai, dan membuat izin-izin palsu. Hati-hati anak-anak, jangan sampai kalian melakukan jenis pelanggaran seperti ini. Sanksi terhadap pelanggaran yang saya sampaikan tadi ada beberapa kategori. Satu kali pelanggaran, kita melakukan panggilan terhadap guru DP, ya, guru bimbingan konseling, dan membuat surat perjanjian atau pernyataan. Selanjutnya kita kembalikan kepada orang tua dan dipersilakan mengajukan permohonan untuk pindah. Yang paling parah lagi, poin ke-9, yaitu hamil atau nikah kawin selama pendidikan, langsung diberhentikan dari sekolah. Jenis pelanggaran kedua atau pelanggaran kelompok B, ini biasanya dilakukan oleh para siswa, putra ataupun putri. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sekali-kali kalian melakukan hal ini. Seperti misalnya membolos atau keluar meninggalkan sekolah tanpa izin, melindungi teman dari salah, melompati pagar, melompati jendela, mencoret tembok, pintu, meja, kursi, dan perlengkapan sekolah lainnya, mengucapkan kata-kata kotor, makian, mengirim lewat SMS atau media-media sosial, dan bermain kartu di dalam kelas dan di lingkungan sekolah dengan menggunakan pakaian seragam. Apalagi dilarang untuk tidak mengindahkan guru dan pegawai. Dan klasifikasi pelanggaran pada kelompok B ini dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, kita ada dalam proses panggilan orang tua sampai 3 kali. Ya, kemudian panggilan orang tua melalui guru bimbingan konseling. Kalau masih juga melakukan hal yang sama, akan dipanggil melalui wakase kesiswaan. Ini sudah hal yang lebih masalah lagi lebih tinggi. Kalau masih juga melakukan hal yang sama, kita akan melakukan panggilan orang tua melalui kepala sekolah. Dan sanksinya atas pelanggaran ini, khusus untuk kelompok B nomor 4, siswa wajib mengecat tembok apabila kalian merusak atau mencoret-coret tembok sekolah atau merusak kaca sekolah, harus diganti. Kemudian jenis kelompok pelanggaran yang ketiga adalah terlambat masuk sekolah, tidak mengenakan pakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah, ke kantin tanpa izin guru dalam proses pelajaran pada saat proses jalan guru tidak kalian indahkan. Dilarang kalian membuang sampah sembarangan, berhias yang berlebihan bagi yang wanita, apalagi memakai anting-anting bagi yang pria, itu dilarang. Selanjutnya tidak mengindahkan panggilan guru atau pegawai. Rambut gondrong, berwarna dan tidak rapi. Ya, mengaktifkan handphone selama proses belajar mengajar, kecuali kalian mendapatkan izin dari Bapak Ibu guru pada saat itu. Kemudian hati-hati atribut kalian pada saat hari Senin upacara, topi, dasi, simbol, ya, papan nama, dan emblem-emblem lainnya tidak lengkap. Kemudian membawa teman atau saudara dari luar sekolah masuk ke sekolah kita tanpa izin dan tanpa tujuan yang jelas, ini sangat dilarang. Dengan demikian atas pelanggaran ini, kita klasifikasikan dalam kelompok pelanggaran tipe C. Apabila pelanggaran 1 kali diberikan peringatan, pelanggaran 2 kali, ada hukuman-hukuman tertentu yang bersifat mendisiplinkan kalian, baik itu oleh guru piketarian ataupun guru mata pelajaran di kelas kalian masing-masing. Kalau masih saja melakukan pelanggaran yang sama, akan dilakukan tindakan tegas, bahkan sampai pada pemanggilan orang tua. Iya. Kemudian dapat saya sampaikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini
harus kalian cerna dengan baik. Supaya jangan sampai ketika kalian masuk dan beraktivitas di sekolah ini, kalian mendapatkan sanksi karena keteledoran kalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di saat ini. Saya harap kalian dapat mencerna apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kalian pahami dan bisa kalian lakukan. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan partisipasi kalian penuh. Pada saat nantinya kita ada dalam proses tatap muka, kalian dapat melakukannya dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan di saat ini. Kalaupun ada pertanyaan, boleh disampaikan. Dan atas perhatian kalian semua, saya sampaikan terima kasih.